Tahukah Anda, banyak permohonan sertifikasi DJID ditolak gara-gara masalah kesalahpahaman tentang dokumen teknis yang sederhana. Biar tidak membuang waktu dan biaya, ini prosedur yang benar. Sertifikasi DJID adalah rangkaian kegiatan proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi untuk memastikan bahwa sebuah produk atau alat perangkat telekomunikasi sudah sesuai dengan acuan teknis yang berlaku di Indonesia. DJID sendiri kependekan dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di bawah Kementerian Komdigi. Sebelumnya dikenali dengan SDPPI. Ada juga yang sampai detik ini menyebutnya sertifikasi postel. Untuk mendapatkan sertifikat postel, ada serangkaian kegiatan dan persyaratan yang sudah ditentukan. Persyaratan secara umum diketahui bahwa badan usaha dalam hal ini sebagai pemohon harus sudah memiliki NIB dan tersinkron dengan sistem OSS, One Single Submission. Baru bisa apply itu secara umum. Kemudian ada sampel untuk dilakukan pengujian. Ini agar diketahui seperti apa fitur modulasi radio frekuensi yang berada pada sampel produk tersebut, apakah betul comply sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, tidak panjang lebar saya akan jelaskan dari awal dalam rangka mendapatkan sertifikasi yang pertama kali. Karena sebenarnya ada dua metode sertifikasi DJID yang sampai hari ini tanggal 20 Mei masih bisa dijalankan. Yang pertama adalah proses sertifikasi melalui evaluasi dokumen. Evaluasi dokumen di sini artinya pemohon sertifikat melampirkan hasil uji dari produk tersebut, baik hasil uji dari laboratorium luar negeri ataupun dalam negeri yang terakreditasi dan diakui oleh DJID Komdigi. Itu proses yang pertama. Akan tetapi di proses ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah waktu proses penerbitan sertifikatnya relatif cepat. Kelemahannya, biaya yang harus dikeluarkan lebih mahal. Kemudian, kebijakan mendapatkan sertifikat DJID melalui evaluasi dokumen ini akan segera berakhir di akhir tahun 2026 ini. Jadi nanti ke depannya akan selalu dilakukan proses pengujian produk, pengujian alat dan atau perangkat telekomunikasi. Oke, saya lanjutkan mengenai persyaratan dan prosedurnya. Jika perusahaan Anda baru pertama kali mau mengajukan permohonan sertifikasi DJID, maka pastikan sudah memiliki 2 unit sampel. Ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian, siapkan juga spesifikasi produk tersebut, termasuk fotonya ya. Kemudian, wajib juga disiapkan manual book. Selain itu, juga harus disiapkan manual atau instruksi tes terkait produk tersebut. Biasanya dikenali dengan manual SOP, standar operasional prosedur. Jadi misalnya produk ini baru pertama kali, biasanya laboratorium uji membutuhkan itu agar efektif dan efisien. Itu dokumen yang harus disubmit pada saat pertama kali mengajukan permohonan pengujian. Ini saya sebutkan jika proses pengujiannya dilakukan di BBPPT, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Dulu sebelumnya adanya di Bintara, sekarang udah pindah di Depok sana, di Tapos. Setelah aplikasi dokumen disiapkan, pastikan nama perangkat, model, tipe, country origin atau negara asal, negara pembuatnya harus benar sesuai dengan apa yang Bapak maukan, apa yang ada di sampel juga. Terus kemudian tadi sudah saya sebutkan menyiapkan 2 unit sampel. Contohnya nih misalnya kayak ini Bluetooth headset. Bluetooth headset ini 2 unit sampel ini bisa end product seperti ini, dan untuk keperluan pengujian di IMC ada juga yang satunya lagi harus ada RF konektornya. Jadi ada sampel untuk keperluan conducted test. Jadi ada keperluan conducted test. Jadi harus sudah disiapkan RF konektor. Ini namanya RF konektor. Ya, ini modulnya saya copot. Jadi ada modul yang bisa ditempel RF konektor. Kebutuhannya untuk apa? Untuk mempermudah tim pengujian di laboratorium uji, sehingga pasti nih
lebih cepat, transmitter powernya seperti apa, hasil frekuensi ranknya bagaimana, potensi lossnya juga bisa diketahui dengan cepat. Ini juga lebih efektif untuk membantu mereka melakukan pengujian dengan mempersiapkan sampel yang benar. Seperti sampel ini juga harus ada identitasnya, harus jelas nama perangkatnya apa, terus kemudian mereknya apa, terus tipenya apa, negara pembuatnya mana, bahkan serial numbernya juga harus ada. Ini hal sederhana, tetapi jika Bapak Ibu tidak siapkan dengan baik, potensi ditolak karena tidak sesuai. Namanya juga product compliant, type approval certification. Jadi sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan nama perangkat per tipe perangkat. Jadi jelas identitas satu perangkat. Itu dilakukan di website Postel. Nah, sistemnya, aplikasi sistemnya adanya di subdomainnya. Nama URL-nya boleh dicatat simple.postel.co.id. Diisi semua di situ termasuk tadi kejelasan merek, model, tipe. Tetapi memang ada yang untuk sebagian orang yang belum pernah mengajukan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi akan mengalami kesulitan. Misalnya di situ akan ada pertanyaan, acuan teknisnya apa? Ya karena misalnya Bluetooth headset ini menggunakan acuan teknis Bluetooth, maka Bapak Ibu harus tahu tuh regulasi Bluetooth di Permen berapa, diisi di situ. Misalnya nih NFC juga sama, diisi standar pengujiannya apa. Jika wireless LAN, iya diisi di situ sesuai dengan spesifikasi dari produk tersebut. Itu mungkin ada sedikit kesulitan atau Bapak Ibu bisa konsul langsung di Postel tentang standar teknis. Namun jangan khawatir jika Bapak Ibu mengalami kendala terkait menentukan spesifikasi, membuat SOP ataupun mengetahui standar acuan teknis. Di Multi sudah melakukan kegiatan asistensi membantu ribuan produk dan ratusan brand di dunia untuk comply dengan standar Indonesia. Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar atau menghubungi saya langsung, nanti saya akan menjelaskan lebih detail. Itu baru fase di laboratorium uji, dan itu jika diuji di BBPPT, karena sebenarnya ada 3 kelompok laboratorium pengujian perangkat alat telekomunikasi yang menurut saya bisa digunakan. Ada 3 kelompok. Sebelumnya sudah pernah saya informasikan di video saya sebelumnya tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, sertifikasi Postel juga udah saya mention tentang 3 kelompok laboratorium pengujian tersebut. Di antaranya adalah laboratorium pengujian di bawah negara langsung yaitu BBPPT tadi. Ada juga laboratorium yang masuk kategori BUMN lah ya, seperti Sukofina. Ada juga laboratorium swasta. Bapak Ibu boleh pilih, tapi untuk video ini saya menjelaskan tentang proses pengujian di Balai Besar Pengujian Perangkat Pos dan Telekomunikasi. Setelah dipastikan merek, nama, model, tipe, country origin jelas, submit. Setelah itu sampel produk dibawa dan di label sesuai dengan data yang udah diinput tadi di web simple.postel.co.id. Setelah itu selesai, proses pengujian selesai, nanti akan keluar hasil pengujian, namanya laporan hasil uji LHU tuh. Nah, setelah LHU selesai, terus kemudian tergantung produknya, umumnya sih dibutuhkan selain pengujian radiofrekuensi juga diperlukan lampiran hasil uji EMC, bahkan kadang laser safety, electrical safety, jadi tergantung produknya. Setelah laporan hasil uji dikumpulkan semua, baru kita submit aplikasi sertifikasinya di sertifikasi.postel.go.id. Di sana juga Bapak Ibu input data-data yang diperlukan. Ikuti panduannya di sana. Di sana paling tidak diperlukan juga informasi spesifikasi produk dan foto dari produk yang akan diajukan sertifikasinya, kemudian RF testnya, hasil RF test yang sebelumnya udah didapat, terus hasil EMC testnya, terus kemudian ada tambahan namanya MOU dari pemegang merek ke aplikan, ke perusahaan Bapak Ibu. Jadi itu harus ada. Kemudian ada tambahan dokumen lagi yaitu deklarasi kesesuaian. Deklarasi kesesuaian ini mengcover nama perangkat, merek, country origin, tadi negara pembuat, terus yang paling penting adalah ID aplikasi. Baru kita submit untuk divalidasi. Nah, itu rangkaian proses sertifikasi dari awal hingga akhir.
umumnya membutuhkan waktu 4-5 minggu. Ikuti terus channel saya akan mengulas lengkap tentang panduan, tips, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait sertifikasi DJID, sertifikasi postel di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, di Multi membantu ribuan produk dari ratusan brand terkenal di dunia untuk mendapatkan sertifikat bukan hanya di DJID Indonesia, tetapi di negara-negara yang ada di dunia.